Gak usah banyak alasan ya Bu, ngomong lagi sakit lah, ngomong aja kalau memang lagi males. Kamu kira aku percaya? Gak akan ada jatah makan hari ini kalau kamu gak selesaiin kerjaan kamu ini. Maaf Mas, aku bisa jelasin semua ini gak kayak yang Mas pikirkan. Jelasin apa? Mataku sudah lihat sendiri apa yang kamu lakukan terhadap ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, kamu pulang setelah lama bekerja keras demi keluarga, menahan rindu, menahan lelah, hanya demi melihat orang-orang yang kamu cintai hidup bahagia. Namun saat kamu membuka pintu rumahmu, semuanya terasa berbeda, sunyi, kosong, dan penuh kejanggalan. Dan ketika kamu mencari ibumu, kamu justru menemukannya di tempat yang tak pernah kamu bayangkan. Tubuhnya renta memanggul beban berat, diperlakukan dengan kejam. Dan yang lebih menyakitkan, pelakunya adalah orang yang paling kamu percaya. Ternyata, sahabat semuanya, absen dulu yuk di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana saja? Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombolnya sekarang sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Kita doakan bersama, semoga siapapun yang sudah subscribe, Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Raka turun dari kereta malam dengan langkah yang terasa ringan meskipun tubuhnya lelah setelah perjalanan panjang sebagai masinis yang harus menempuh rute lintas kota berjam-jam lamanya. Namun malam itu, hatinya terasa berbeda, karena untuk pertama kalinya ia pulang tanpa memberi kabar kepada siapapun, bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu melainkan karena ia ingin menghadirkan kejutan kecil untuk ibunya yang selama ini selalu menunggunya dengan penuh harap di depan rumah tua mereka yang sederhana namun hangat. Angin malam menyentuh wajahnya ketika ia berjalan keluar dari stasiun kecil itu, sementara lampu-lampu jalan yang redup seolah menjadi saksi perjalanan pulangnya yang penuh rindu. Di sepanjang jalan ia membayangkan bagaimana ibunya akan tersenyum lebar saat melihatnya berdiri di depan pintu sambil membawa oleh-oleh sederhana yang ia simpan di dalam tas. Bukan sesuatu yang mahal, hanya beberapa makanan kesukaan ibunya yang selalu ia ingat sejak kecil, karena baginya kebahagiaan ibunya tidak pernah membutuhkan hal besar, cukup perhatian kecil yang tulus. Langkahnya semakin cepat ketika ia mulai memasuki gang sempit menuju rumahnya. Suara anjing yang menggonggong pelan dari kejauhan tidak ia hiraukan. Pikirannya sudah dipenuhi oleh kenangan masa kecil saat ia berlari pulang dari sekolah dan ibunya menyambut dengan pelukan hangat. Kenangan itu terasa begitu dekat, seolah waktu tidak pernah benar-benar berlalu meskipun kenyataannya hidup telah membawa Raka jauh dari rumah demi mencari nafkah. Namun ketika ia sampai di depan rumahnya, langkah itu tiba-tiba terhenti, bukan karena lelah melainkan karena sesuatu yang tidak biasa terlihat di depan matanya. Pintu rumah itu tidak tertutup rapat melainkan sedikit terbuka, seperti tidak pernah benar-benar dijaga, dan halaman yang biasanya bersih kini tampak berantakan dengan dedaunan kering yang berserakan tanpa ada tanda, baru saja disapu oleh tangan yang biasa ia kenal sebagai tangan ibunya. Raka menarik napas pelan mencoba menenangkan perasaan aneh yang mulai muncul di dalam dadanya. Ia mencoba berpikir mungkin ibunya sedang keluar sebentar, atau mungkin sedang tidur sehingga lupa menutup pintu dengan rapat. Namun, entah mengapa hatinya tidak bisa sepenuhnya percaya pada alasan itu, karena ada sesuatu yang terasa janggal, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Dengan langkah hati-hati ia mendorong pintu itu hingga terbuka lebih lebar. Suara engsel yang berderit pelan terdengar begitu jelas di telinganya, seolah mempertegas kesunyian yang menyelimuti rumah itu. Ia masuk perlahan, matanya menyapu setiap sudut ruangan yang tampak berbeda dari biasanya. Kursi yang sedikit bergeser, meja yang tidak tertata, dan dapur yang terlihat kosong tanpa aroma masakan yang biasanya selalu menyambutnya bahkan sebelum ia sempat memanggil nama ibunya. Raka meletakkan tasnya di atas meja dengan gerakan pelan seolah takut membuat suara yang terlalu keras. Ia berjalan ke arah kamar ibunya sambil memanggil dengan suara yang tertahan, "Ibu." Namun tidak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri yang kembali memantul di dinding rumah yang kini terasa asing baginya. Ia membuka pintu kamar itu perlahan dan kembali mendapati kekosongan yang membuat dadanya terasa semakin sesak. Ranjang yang biasanya rapi kini tampak berantakan, dan beberapa pakaian terlihat tidak pada tempatnya, seperti telah dipindahkan. Dengan tergesa-gesa Raka mulai merasakan kegelisahan yang nyata, bukan lagi sekadar firasat samar melainkan kekhawatiran yang mulai menekan pikirannya. Ia keluar dari kamar itu dan kembali ke ruang tengah mencoba mencari sesuatu yang bisa menjelaskan keadaan ini. Namun semakin ia melihat semakin ia merasa tidak menemukan jawaban yang ia butuhkan. Tidak ada tanda keberadaan ibunya, tidak ada suara, tidak ada jejak yang bisa ia ikuti, hanya kesunyian yang semakin menyesakan.
Di luar rumah ia melihat seorang tetangga yang kebetulan lewat seorang wanita parubaya yang selama ini ia kenal cukup dekat. Raka segera menghampirinya dengan langkah cepat sambil mencoba menahan nada panik dalam suaranya. Ia bertanya tentang keberadaan ibunya berharap mendapat jawaban sederhana yang bisa menenangkan hatinya. Namun wanita itu tidak langsung menjawab, ia justru terlihat ragu, matanya menatap Raka dengan ekspresi yang sulit dijelaskan seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan namun tertahan oleh rasa tidak enak, atau mungkin rasa takut. Suasana itu membuat jantung Raka berdegup lebih cepat, karena ia tahu bahwa keraguan seperti itu biasanya menyimpan kabar yang tidak baik. Raka kembali bertanya, kali ini dengan suara yang lebih pelan namun penuh tekanan seolah ia memohon agar kebenaran segera diungkapkan. Wanita itu akhirnya menarik napas panjang sebelum berbicara dengan suara lirih yang membuat dunia Raka seolah berhenti sejenak. Ia mengatakan bahwa ibunya sudah tidak tinggal di rumah itu lagi, bahwa sudah beberapa waktu terakhir ibunya terlihat bekerja di sebuah proyek bangunan di pinggir kota sebagai kuli panggul. Kata-kata itu terdengar seperti sesuatu yang tidak masuk akal bagi Raka, karena ia merasa telah melakukan segalanya untuk memastikan ibunya hidup dengan layak. Ia mengirim uang setiap bulan, ia mempercayakan semuanya kepada istrinya dan adiknya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Raka berdiri terpaku, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Pikirannya berputar mencoba menyusun potongan-potongan informasi yang tiba-tiba terasa saling bertabrakan. Ia ingin menolak kenyataan itu namun di saat yang sama, ia tidak bisa mengabaikan ekspresi serius dari wanita di depannya yang jelas tidak sedang bercanda. Tanpa banyak kata lagi Raka segera berbalik, tubuhnya bergerak cepat seolah didorong oleh kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Ia tidak ingin membuang waktu satu detik pun untuk memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Langkahnya semakin cepat, napasnya mulai tidak teratur namun ia terus berjalan bahkan hampir berlari meninggalkan rumah yang kini terasa seperti tempat asing. Di sepanjang jalan menuju lokasi yang disebutkan, pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan yang saling bertabrakan. Ia mencoba mencari alasan, mencoba memahami bagaimana ibunya bisa berada di situasi seperti itu sementara ia merasa telah memberikan cukup untuk keluarganya. Namun semakin ia mencoba semakin ia merasa ada sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kepercayaan yang ia berikan begitu saja. Langit malam terasa semakin gelap sementara langkahnya tidak pernah melambat. Dan di dalam hatinya hanya ada satu harapan sederhana, bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman, bahwa ia akan menemukan ibunya dalam keadaan baik-baik saja dan semua kekhawatiran ini tidak lebih dari bayangan buruk yang akan segera hilang. Namun jauh di dalam dirinya ada perasaan lain yang perlahan tumbuh, perasaan yang tidak ingin ia akui, sebuah firasat bahwa malam ini akan mengubah segalanya, bahwa kepulangannya yang ia kira akan membawa kebahagiaan justru akan membuka luka yang selama ini tersembunyi dan belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Raka semakin cepat saat ia meninggalkan rumah yang terasa asing itu. Meskipun tubuhnya lelah setelah perjalanan panjang namun pikirannya kini dipenuhi kegelisahan yang tidak bisa ia redam. Setiap detik terasa begitu berat seolah ada sesuatu yang sedang menariknya menuju kenyataan yang belum siap ia hadapi. Sementara bayangan ibunya terus muncul di kepalanya. Dengan wajah yang selama ini selalu ia ingat penuh ketenangan dan kasih sayang. Ia kembali memperlambat langkahnya sejenak ketika menyadari ada hal lain yang belum ia pahami sepenuhnya tentang rumah itu, tentang bagaimana bisa tempat yang selama ini ia anggap sebagai pusat kehangatan keluarga kini berubah menjadi ruang kosong yang dingin tanpa kehidupan. Tidak ada suara ibunya, tidak ada jejak aktivitas sehari-hari yang biasa ia lihat, bahkan aroma khas masakan yang selalu menyambutnya pun lenyap tanpa bekas. Raka mencoba mengingat kapan terakhir kali ia benar-benar pulang dan melihat keadaan rumah dengan mata kepalanya sendiri, bukan hanya melalui cerita singkat di telepon atau pesan yang ia terima dari istrinya Dina yang selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ibunya sehat dan tidak kekurangan apapun, bahwa uang yang ia kirim selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka semua. Saat itu ia percaya sepenuhnya tanpa pernah benar-benar mempertanyakan lebih jauh, karena baginya kepercayaan adalah hal yang paling penting dalam keluarga. Namun kini kepercayaan itu mulai terasa rapuh seperti kaca tipis yang retak tanpa ia sadari sejak lama dan baru sekarang pecah di hadapannya. Raka mulai merasakan ada sesuatu yang tidak sinkron antara apa yang selama ini ia dengar dan apa yang kini ia lihat dengan mata sendiri, dan perasaan itu semakin menguat seiring langkahnya yang terus bergerak menuju lokasi proyek yang disebutkan oleh tetangganya. Di tengah perjalanan ia kembali melewati beberapa rumah warga yang tampak ramai oleh aktivitas malam. Beberapa orang duduk di depan rumah berbincang santai sementara anak-anak kecil masih bermain. Meskipun hari sudah larut, suasana itu kontras dengan apa yang ia rasakan di dalam dirinya yang dipenuhi kegelisahan dan kebingungan yang semakin dalam.
Beberapa orang yang mengenalnya sempat menyapa dengan nada terkejut karena jarang melihatnya pulang tanpa pemberitahuan, namun Raka hanya membalas dengan senyum tipis tanpa benar-benar berhenti. Ia tidak ingin membuang waktu karena ada sesuatu yang jauh lebih penting yang harus ia temukan, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa rindu yang selama ini ia bawa pulang. Namun semakin jauh ia berjalan, semakin banyak hal yang terasa janggal dalam ingatannya. Ia mulai mengingat percakapan-percakapan kecil dengan Dina yang kini terasa berbeda dari sebelumnya, seperti ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-kata sederhana yang dulu ia anggap biasa saja, seperti ketika Dina beberapa kali mengatakan bahwa ibunya lebih memilih tinggal sendiri di kamar karena tidak ingin merepotkan, atau ketika Arman adiknya jarang sekali terdengar dalam percakapan mereka dengan alasan sibuk bekerja, padahal sebelumnya Arman dikenal sebagai sosok yang cukup dekat dengan ibunya. Semua potongan itu kini terasa seperti teka-teki yang perlahan mulai membentuk gambaran yang tidak ingin ia percayai. Raka menggelengkan kepala mencoba menepis pikiran buruk yang terus bermunculan. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin semua ini hanya kesalahpahaman besar, bahwa ibunya memang memilih bekerja ringan hanya untuk mengisi waktu dan bukan karena terpaksa, atau lebih buruk lagi karena dipaksa oleh keadaan. Namun bayangan tentang ibunya yang memanggul karung semen seperti yang dikatakan tetangganya terus menghantui pikirannya. Bayangan itu terasa begitu nyata, hingga membuat langkahnya semakin berat meskipun ia terus bergerak maju tanpa henti. Di ujung jalan ia mulai melihat cahaya terang dari arah proyek bangunan. Suara mesin dan aktivitas pekerja masih terdengar meskipun malam sudah cukup larut. Beberapa lampu sorot menerangi area itu, membuat bayangan-bayangan panjang terlihat di tanah yang berdebu. Raka memperlambat langkahnya saat mendekat. Jantungnya berdegup lebih cepat dari sebelumnya, bukan karena lelah, melainkan karena ketakutan akan apa yang mungkin ia lihat di dalam sana. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan menatap ke arah proyek itu dari kejauhan, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa di dalam dirinya. Pikirannya kembali berputar mengingat semua yang telah ia lakukan selama ini, semua kerja kerasnya, semua pengorbanannya, semua kepercayaan yang ia berikan kepada orang-orang yang ia cintai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya Raka mulai meragukan semuanya, bukan hanya keadaan yang ia lihat tetapi juga keputusan-keputusan yang telah ia ambil selama ini. Apakah ia terlalu percaya? Apakah ia terlalu jauh dari rumah, hingga tidak menyadari perubahan yang terjadi perlahan di dalam keluarganya sendiri? Angin malam berhembus pelan membawa debu dari arah proyek menyentuh wajahnya yang kini terasa dingin. Raka menarik napas panjang mencoba menenangkan dirinya meskipun hatinya terus bergejolak. Ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali ke ketidaktahuan. Ia sudah terlalu dekat dengan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dengan langkah yang lebih mantap meskipun hatinya masih dipenuhi ketakutan, Raka akhirnya berjalan memasuki area proyek itu. Suara langkahnya berpadu dengan suara aktivitas di sekitarnya, namun baginya semua itu terasa samar karena fokusnya hanya tertuju pada satu hal, menemukan ibunya dan memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti mendekatkannya pada sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Meskipun ia belum tahu seperti apa bentuk perubahan itu, namun satu hal yang pasti, malam ini bukan lagi sekadar kepulangan biasa, melainkan awal dari sebuah kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Raka terasa semakin berat saat ia mulai memasuki area proyek bangunan yang dipenuhi suara dentingan besi dan kayu yang saling bertabrakan, sementara debu beterbangan di udara membuat napasnya sedikit sesak. Namun semua itu tidak sebanding dengan tekanan yang kini memenuhi dadanya karena ia tahu setiap langkah yang ia ambil akan membawanya semakin dekat pada kenyataan yang sejak tadi berusaha ia tolak. Lampu sorot yang terang membuat bayangan para pekerja terlihat jelas. Beberapa di antara mereka masih sibuk mengangkat material, sementara yang lain duduk beristirahat dengan wajah lelah yang sama. Raka berjalan perlahan menyusuri area itu. Matanya terus mencari sosok yang sejak tadi memenuhi pikirannya meskipun ia sendiri tidak yakin apakah ia siap untuk benar-benar menemukannya. Di tengah keramaian itu ia mencoba menghampiri seorang pekerja pria yang tampak lebih tua dari yang lain. Wajahnya dipenuhi garis-garis usia dan pakaiannya penuh debu. Raka bertanya dengan suara yang berusaha ia kendalikan tentang seorang wanita tua yang mungkin bekerja di tempat itu. Pria itu menatapnya sejenak dengan ekspresi yang sulit ditebak sebelum akhirnya mengangguk pelan seolah mengerti siapa yang sedang dicari. Tanpa banyak kata pria itu menunjuk ke arah bagian belakang proyek tempat beberapa pekerja terlihat sedang mengangkut karung semen dengan susah payah. Raka mengikuti arah itu dengan langkah yang semakin pelan seolah tubuhnya mulai menolak untuk melanjutkan, namun hatinya terus memaksanya untuk bergerak maju. Semakin dekat ia berjalan semakin jelas pemandangan di depannya. Beberapa orang tampak mengangkat beban berat dengan tubuh yang membungkuk, sementara suara perintah dari mandor terdengar keras memecah malam. Raka memperhatikan satu persatu wajah di antara mereka, mencoba mengenali sesuatu yang familiar di antara sekian banyak orang asing.
Dan di sanalah matanya berhenti pada satu sosok yang membuat seluruh tubuhnya terasa kaku. Wanita tua dengan tubuh yang tampak lebih kecil dari beban yang ia pikul. Langkahnya lambat dan tidak seimbang, seolah setiap langkah membutuhkan tenaga yang luar biasa. Wajahnya kotor oleh debu dan keringat, sementara pakaiannya tampak lusuh tidak terawat. Raka tidak langsung bergerak, ia hanya berdiri mematung di tempatnya mencoba memastikan bahwa apa yang ia lihat benar. Adanya bukan sekadar bayangan yang diciptakan oleh pikirannya yang sudah dipenuhi ketakutan. Namun, semakin lama ia menatap semakin jelas bahwa sosok itu adalah ibunya. Tidak ada keraguan lagi, tidak ada alasan untuk menolak kenyataan itu. Dunia seolah berhenti berputar, suara di sekitarnya menjadi samar, dan hanya tersisa detak jantungnya sendiri yang terdengar begitu keras di telinganya. Raka merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, campuran antara rasa sakit, kemarahan, dan penyesalan yang datang bersamaan tanpa bisa ia kendalikan. Ia melihat bagaimana ibunya mencoba menyeimbangkan karung semen di punggungnya dengan tangan yang gemetar. Langkahnya goyah, namun ia tetap berjalan seolah tidak ada pilihan lain yang bisa ia ambil. Pemandangan itu terasa seperti pisau yang perlahan mengiris hatinya, membuatnya sulit untuk bernapas dengan normal. Raka ingin berteriak, ingin berlari menghampiri ibunya dan menghentikan semuanya, namun tubuhnya seolah terkunci di tempat. Ia tidak mampu bergerak, tidak mampu berkata apapun, hanya mampu menyaksikan kenyataan pahit yang selama ini tersembunyi dari hidupnya. Di dalam kepalanya berbagai pertanyaan bermunculan tanpa henti. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ibunya yang seharusnya ia lindungi justru berada dalam keadaan seperti ini, sementara ia selama ini merasa telah melakukan yang terbaik dengan bekerja keras dan mengirim uang setiap bulan. Perasaan bersalah mulai merayap masuk, menggerogoti pikirannya. Sedikit demi sedikit ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia terlalu percaya, terlalu jauh dari kenyataan, hingga tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya sendiri. Namun di tengah semua perasaan itu ada satu hal yang lebih kuat yang perlahan tumbuh di dalam dirinya, sebuah dorongan untuk mendekat, untuk memastikan, untuk tidak lagi hanya menjadi penonton dalam hidup ibunya sendiri. Raka akhirnya memaksakan langkahnya maju meskipun kakinya terasa berat, setiap langkah terasa seperti perjuangan melawan dirinya sendiri. Namun, ia terus berjalan hingga jarak di antara mereka semakin dekat, hingga ia bisa melihat dengan lebih jelas wajah ibunya yang tampak jauh lebih tua dari yang ia ingat. Kerutan di wajah itu terlihat lebih dalam, mata yang dulu penuh kehangatan kini tampak redup, seolah menyimpan banyak kelelahan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Dan di saat itulah Raka merasakan sesuatu yang benar-benar menghancurkan hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ibunya telah menanggung semua ini sendirian, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah meminta bantuan darinya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya sekuat mungkin, bukan karena ia tidak ingin menangis, tetapi karena ada sesuatu yang lebih penting yang harus ia lakukan saat ini. Ia harus berbicara dengan ibunya, ia harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa semua ini bisa terjadi tanpa sepengetahuannya. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari arah lain. Suara seorang wanita yang berbicara dengan nada tinggi penuh emosi membuat semua perhatian sejenak teralih, termasuk Raka yang refleks menoleh ke arah sumber suara itu, tanpa menyadari bahwa apa yang akan ia lihat selanjutnya akan menjadi pukulan yang jauh lebih menyakitkan daripada semua yang telah ia lihat sebelumnya. Suara itu terdengar begitu tajam, memecah suasana malam yang sebelumnya hanya dipenuhi suara kerja dan debu yang berterbangan, membuat semua yang ada di sekitar sejenak terdiam, termasuk Raka yang refleks menoleh ke arah sumber suara itu dengan perasaan yang semakin tidak tenang, karena ada nada kemarahan yang tidak biasa di dalamnya, seolah seseorang sedang meluapkan sesuatu yang sudah lama tertahan. Langkah Raka kembali terhenti, matanya langsung tertuju pada sosok wanita yang berdiri tidak jauh dari ibunya dengan ekspresi wajah penuh amarah. Tangan wanita itu memegang sebuah jeriken hitam yang tampak berisi cairan pekat, sementara tubuhnya berdiri tegak seolah memiliki kuasa penuh atas keadaan di sekitarnya, dan dalam hitungan detik jantung Raka seakan berhenti ketika ia menyadari siapa wanita itu. Itu adalah Dina, istrinya sendiri. Dunia yang sejak tadi sudah terasa goyah kini benar-benar runtuh di dalam dirinya. Raka tidak hanya melihat ibunya dalam keadaan yang menyedihkan, tetapi juga menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana orang yang ia cintai, yang selama ini ia percaya, justru berdiri di sana dengan wajah penuh kemarahan, bukan dengan rasa kasihan, bukan dengan kepedulian, melainkan dengan sikap yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Raka masih belum mampu bergerak ketika Dina tiba-tiba mengangkat jeriken itu, lalu menuangkan cairan hitam ke arah ibunya. Tanpa ragu cairan itu mengalir membasahi kepala hingga pakaian ibunya bercampur dengan debu dan keringat yang sudah lebih dulu menempel, membuat pemandangan itu terasa semakin menyakitkan untuk dilihat.
Ibunya tidak berteriak, tidak melawan, hanya sedikit menundukkan kepala seolah sudah terbiasa dengan perlakuan itu. Tangan tuanya masih berusaha menahan beban di punggungnya sementara cairan hitam itu terus menetes perlahan ke tanah menciptakan noda gelap di sekitar kakinya. Raka merasakan sesuatu yang meledak di dalam dadanya, sebuah amarah yang begitu besar, hingga membuat napasnya menjadi tidak teratur. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang ia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya akan melakukan hal sekejam itu terhadap ibunya sendiri, orang yang selama ini ia hormati, orang yang telah melahirkannya dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Namun yang lebih menyakitkan bukan hanya tindakan itu, melainkan kata-kata yang keluar dari mulut Dina setelahnya dengan nada tinggi penuh ejekan. Ia terus memarahi ibunya seolah wanita tua itu tidak memiliki harga diri sedikitpun, seolah semua yang terjadi adalah kesalahan ibunya sendiri. Raka tidak lagi bisa menahan dirinya, langkahnya bergerak cepat mendekat tanpa peduli pada siapapun di sekitarnya yang kini mulai memperhatikan kejadian itu dengan wajah terkejut, namun tidak ada satupun yang berani ikut campur, seolah apa yang terjadi sudah menjadi sesuatu yang biasa di tempat itu. Semakin dekat Raka berjalan, semakin jelas suara Dina yang terus meluapkan kemarahannya sementara ibunya tetap diam menunduk menerima semua perlakuan itu tanpa perlawanan sedikitpun. Pemandangan itu membuat hati Raka semakin hancur, karena ia tahu ibunya bukan orang yang lemah tetapi seseorang yang memilih diam karena tidak ingin memperburuk keadaan. Di sisi lain Raka juga melihat sosok lain yang berdiri tidak jauh dari Dina, seseorang yang seharusnya menjadi pelindung bagi ibunya, seseorang yang ia harapkan setidaknya memiliki sedikit rasa kemanusiaan dalam situasi seperti ini, namun yang ia lihat justru sebaliknya. Arman, adiknya sendiri, berdiri di sana tanpa ekspresi, tanpa berusaha menghentikan, tanpa menunjukkan penyesalan sedikitpun. Ia hanya menonton seolah semua yang terjadi bukanlah sesuatu yang salah, dan sikap itu terasa seperti tusukan lain bagi Raka yang kini merasa dikhianati dari dua arah sekaligus. Raka berhenti beberapa langkah dari mereka, tubuhnya bergetar bukan karena takut melainkan karena menahan amarah yang begitu besar. Matanya menatap lurus ke arah Dina dan Arman bergantian seolah mencoba memastikan bahwa ini bukan mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun kenyataan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Bau cairan hitam yang menyengat, suara napas ibunya yang berat dan tatapan kosong Arman, semuanya menyatu menjadi satu gambaran yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Untuk beberapa detik tidak ada kata yang keluar dari mulut Raka, ia hanya berdiri di sana dengan dada yang naik turun menahan gejolak emosi yang semakin sulit dikendalikan. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang tidak menemukan jawaban. Mengapa ini terjadi, sejak kapan semua ini berlangsung, dan bagaimana mungkin ia tidak mengetahui semua ini selama ini. Ia teringat setiap rupiah yang ia kirim, setiap kerja keras yang ia lakukan dengan harapan keluarganya hidup dengan layak, namun kini semua itu terasa sia-sia ketika ia melihat ibunya harus memanggul beban berat di usia yang tidak lagi muda dan diperlakukan dengan begitu kejam oleh orang-orang yang seharusnya menjaganya. Perlahan tangan Raka mengepal kuat hingga buku jarinya memutih, napasnya semakin dalam sementara matanya tidak pernah lepas dari sosok Dina yang masih berdiri dengan sikap angkuh seolah tidak merasa bersalah sedikitpun atas apa yang telah ia lakukan. Dan di saat itulah sesuatu di dalam diri Raka akhirnya benar-benar pecah, bukan hanya amarah tetapi juga kesadaran bahwa hidup yang selama ini ia bangun dengan penuh kepercayaan ternyata berdiri di atas kebohongan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya, sebuah kenyataan pahit yang kini berdiri jelas di hadapannya tanpa bisa ia hindari atau ia abaikan begitu saja. Raka berdiri di tempatnya dengan tubuh yang masih bergetar sementara suasana di sekitarnya terasa semakin hening, bukan karena tidak ada suara melainkan karena semua yang ada seolah tertahan oleh ketegangan yang tiba-tiba memenuhi udara. Para pekerja yang tadi sibuk kini hanya melirik dari kejauhan tanpa berani mendekat, seolah mereka tahu bahwa apa yang sedang terjadi bukan sekadar pertengkaran biasa melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan menyakitkan. Tatapan Raka perlahan berpindah dari Dina menuju Arman, dan di sanalah ia merasakan luka yang berbeda, luka yang tidak meledak seperti amarah melainkan meresap pelan namun menghancurkan dari dalam, karena yang ia lihat bukan hanya seseorang yang diam tetapi seseorang yang memilih untuk diam di saat ia seharusnya bertindak. Arman berdiri dengan sikap santai, tangannya dimasukkan ke saku celana, wajahnya datar tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikitpun, seolah semua yang terjadi di depan matanya adalah hal yang wajar dan bukan sesuatu yang harus dihentikan. Sikap itu membuat dada Raka terasa semakin sesak, karena ia tidak hanya kehilangan kepercayaan pada istrinya tetapi juga pada adiknya sendiri, orang yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari dirinya. Raka mencoba menatap lebih dalam ke arah Arman seolah mencari sisa-sisa kepedulian yang mungkin masih ada, namun yang ia temukan hanyalah tatapan kosong yang dingin, tanpa emosi, tanpa penyesalan, dan tanpa keinginan untuk memperbaiki keadaan. Dan disitulah Raka menyadari bahwa diam seperti itu jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar yang dilontarkan Dina.
Ibunya masih berdiri dengan tubuh yang sedikit membungkuk, tangan tuanya memegang karung yang belum sempat ia turunkan sementara cairan hitam yang disiramkan tadi masih menetes perlahan dari rambutnya ke pakaian yang sudah kotor sejak awal namun, ia tetap tidak berkata apapun, hanya menundukkan kepala seolah mencoba menahan semuanya sendiri seperti yang mungkin sudah ia lakukan selama ini tanpa diketahui oleh siapapun. Raka merasakan sesuatu yang semakin menekan di dalam dadanya, sebuah rasa bersalah yang tidak bisa ia hindari. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia bukan hanya jauh secara fisik tetapi juga lalai dalam melihat apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya sendiri. Ia terlalu percaya, terlalu yakin bahwa semua akan baik-baik saja hanya karena ia telah memberikan uang tanpa benar-benar memastikan bagaimana uang itu digunakan dan bagaimana orang yang ia cintai diperlakukan. Ingatan tentang percakapan dengan ibunya kembali muncul di benaknya, suara lembut yang selalu mengatakan bahwa ia baik-baik saja, bahwa ia tidak perlu khawatir, bahwa semuanya berjalan seperti biasa kini terasa seperti kebohongan yang penuh pengorbanan, bukan karena ibunya ingin menyembunyikan sesuatu melainkan karena ia tidak ingin menambah beban pikiran anaknya yang sudah bekerja keras di luar sana. Raka menelan ludahnya dengan susah payah, matanya kembali menatap ibunya yang kini terlihat begitu rapuh, berbeda jauh dengan sosok yang selama ini ia kenal kuat dan penuh keteguhan, dan di saat itulah ia menyadari bahwa luka yang paling dalam bukan hanya karena apa yang ia lihat malam ini tetapi juga karena semua waktu yang telah hilang tanpa ia gunakan untuk benar-benar hadir di sisi ibunya. Di sisi lain Dina masih berdiri dengan ekspresi yang tidak berubah, bahkan seolah merasa tidak ada yang salah dengan apa yang telah ia lakukan. Ia menatap Raka dengan sedikit keterkejutan, namun bukan karena rasa bersalah melainkan lebih kepada ketidaknyamanan. Karena kehadirannya yang tiba-tiba mengganggu keadaan yang selama ini ia kendalikan. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Raka. Untuk beberapa saat ia hanya berdiri di antara mereka bertiga dengan perasaan yang bercampur antara marah, kecewa, dan hancur. Semuanya bercampur menjadi satu hingga sulit untuk ia pisahkan. Dan semakin lama ia diam, semakin besar tekanan yang ia rasakan di dalam dirinya. Namun diam itu bukan berarti ia tidak merasakan apa-apa, justru sebaliknya diam itu adalah titik di mana semua perasaan berkumpul sebelum akhirnya meledak menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi ia tahan. Karena di dalam hatinya ia tahu bahwa ia tidak bisa terus berdiri seperti ini, tidak bisa terus menjadi saksi tanpa melakukan apapun. Raka akhirnya menundukkan sedikit kepalanya, menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa kendali yang ia miliki sebelum semuanya benar-benar lepas dari kendalinya. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan setelah ini akan menentukan segalanya, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk ibunya, dan untuk hubungan yang selama ini ia jaga dengan penuh kepercayaan. Dan di saat itulah ia perlahan mengangkat wajahnya kembali, matanya kini tidak lagi dipenuhi kebingungan melainkan sesuatu yang lebih tajam, sesuatu yang lahir dari rasa sakit yang terlalu dalam untuk diabaikan begitu saja. Sementara suasana di sekitarnya terasa semakin menegang, seolah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya tanpa ada satupun yang berani bergerak lebih dulu. Melangkah maju satu langkah yang terasa begitu berat namun juga menjadi titik di mana semua yang ia tahan sejak tadi mulai runtuh tanpa bisa dibendung lagi. Napasnya terdengar kasar sementara matanya menatap lurus ke arah Dina dengan sorot yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya, bukan lagi tatapan seorang suami yang penuh kepercayaan melainkan tatapan seseorang yang baru saja kehilangan segalanya dalam satu waktu. Suasana di sekitarnya terasa semakin tegang, tidak ada suara lain selain hembusan napas yang berat dan detak jantung yang seolah bisa terdengar jelas di antara mereka bertiga. Para pekerja yang tadi masih beraktivitas kini benar-benar berhenti, memperhatikan dari kejauhan tanpa berani mendekat, seolah mereka menyadari bahwa apa yang akan terjadi bukan sesuatu yang bisa dianggap ringan. Raka membuka mulutnya perlahan namun suaranya keluar dengan nada yang dalam dan bergetar, bukan karena takut tetapi karena menahan emosi yang begitu besar. Sejak pertama kali ia menginjakan kaki di rumah tadi, ia memanggil nama Dina dengan suara yang pelan namun penuh tekanan, membuat wanita itu sedikit terkejut meskipun ia berusaha menyembunyikannya di balik sikap angkuh yang masih ia pertahankan. Dina mencoba tersenyum tipis seolah ingin menutupi situasi yang sebenarnya tidak bisa lagi ditutupi. Ia melangkah sedikit mendekat dengan nada suara yang dibuat seolah biasa saja, menanyakan mengapa Raka pulang tanpa memberi kabar. Namun pertanyaan itu terasa begitu kosong di telinga Raka, karena apa yang ia lihat jauh lebih nyata daripada kata-kata yang mencoba dibentuk menjadi penjelasan. Raka tidak langsung menjawab, ia hanya menatap Dina lebih dalam seolah mencoba mencari sisa kejujuran di wajah yang selama ini ia percaya. Namun semakin lama ia menatap, semakin ia menyadari bahwa apa yang ada di hadapannya bukan lagi sosok yang ia kenal melainkan seseorang yang menyimpan banyak hal yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya.
Tanpa bisa ditahan lagi suara Raka akhirnya meninggi bukan karena ia ingin berteriak tetapi karena perasaan yang selama ini terpendam tiba-tiba keluar bersamaan. Ia menanyakan dengan tegas apa yang sebenarnya terjadi, mengapa ibunya berada di tempat itu, mengapa ia diperlakukan seperti itu, dan mengapa semua ini terjadi tanpa sepengetahuannya. Pertanyaan itu menggantung di udara membawa tekanan yang begitu besar, hingga membuat Dina untuk sesaat kehilangan kata-kata namun hanya sesaat karena setelah itu ia kembali dengan sikap yang sama seolah tidak merasa bersalah sedikit pun. Ia mulai menjawab dengan nada yang justru terdengar menyalahkan keadaan bukan dirinya. Dina mengatakan bahwa ibunya sendiri yang memilih untuk bekerja karena tidak ingin hanya diam di rumah. Ia menambahkan bahwa keadaan ekonomi tidak selalu mudah meskipun Raka mengirim uang setiap bulan, dan ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Kata-kata itu keluar begitu saja tanpa rasa ragu seolah semua yang ia lakukan memiliki alasan yang cukup untuk dibenarkan. Namun sebelum Raka sempat merespons, Arman ikut berbicara, suaranya datar tanpa emosi mendukung apa yang dikatakan Dina. Ia menambahkan bahwa ibunya memang keras kepala dan tidak mau mendengarkan sehingga akhirnya memilih jalannya sendiri. Kalimat itu terdengar sederhana namun dampaknya terasa begitu dalam bagi Raka karena ia tahu betul siapa ibunya dan bagaimana sifatnya selama ini. Raka menggeleng pelan, tidak percaya pada apa yang ia dengar. Ia mencoba menahan dirinya untuk tidak langsung meluapkan semuanya, namun semakin ia menahan semakin besar tekanan yang ia rasakan, hingga akhirnya ia melangkah lebih dekat lagi ke arah mereka. Suaranya kini lebih tegas, lebih keras, dan tidak lagi menyisakan ruang untuk penjelasan yang tidak masuk akal. Ia mengatakan bahwa ia melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Ia melihat bagaimana ibunya bekerja dengan kondisi yang tidak layak. Ia melihat bagaimana Dina memperlakukannya dengan kasar. Dan ia melihat bagaimana Arman hanya berdiri tanpa melakukan apapun. Semua itu bukan cerita, bukan dugaan, tetapi kenyataan yang tidak bisa dibantah dengan alasan apapun. Dina terdiam sejenak, wajahnya mulai berubah dari yang semula angkuh menjadi sedikit tegang, namun bukan karena rasa bersalah melainkan karena situasi yang tidak lagi bisa ia kendalikan seperti biasanya. Sementara Arman hanya memalingkan wajahnya sedikit seolah tidak ingin terlibat lebih jauh meskipun jelas bahwa ia sudah terlibat sejak awal. Raka merasakan amarahnya semakin memuncak bukan hanya karena apa yang ia lihat tetapi juga karena cara mereka mencoba membenarkan semuanya seolah apa yang terjadi adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang bisa diterima begitu saja tanpa perlu dipertanyakan. Tangan Raka mengepal kuat hingga otot di lengannya terlihat menegang, napasnya semakin berat namun kali ini ia tidak menahannya lagi. Semua yang ia rasakan akhirnya keluar dalam satu ledakan emosi yang tidak bisa dihentikan. Ia mengungkapkan kekecewaannya, rasa sakitnya, dan pengkhianatan yang ia rasakan dari dua orang yang paling ia percaya dalam hidupnya. Suaranya menggema di antara bangunan yang belum selesai itu membawa keheningan yang semakin dalam. Setelahnya tidak ada lagi yang berbicara. Untuk beberapa saat semua terdiam dalam tekanan yang begitu kuat, hingga udara terasa berat untuk dihirup. Dan di tengah keheningan itu Raka berdiri dengan dada yang masih naik turun. Matanya kini tidak lagi dipenuhi keraguan melainkan kepastian bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi seperti sebelumnya. Keheningan yang muncul setelah ledakan emosi Raka terasa begitu berat seolah udara di sekitar mereka ikut menahan napas menunggu sesuatu yang akan terjadi selanjutnya. Sementara Raka masih berdiri dengan dada yang naik turun berusaha mengendalikan dirinya meskipun di dalam hatinya badai belum juga mereda. Tatapannya masih tertuju pada Dina dan Arman, dua orang yang kini terasa begitu asing meskipun selama ini begitu dekat dalam hidupnya. Dina akhirnya menarik napas panjang seolah sedang mempersiapkan diri untuk mengatakan sesuatu yang sejak tadi ia tahan. Wajahnya tidak lagi sepenuhnya angkuh namun juga tidak menunjukkan penyesalan yang seharusnya ada melainkan campuran antara kesal dan terdesak karena situasi yang tidak lagi bisa ia kendalikan seperti sebelumnya. Dengan suara yang lebih rendah namun tetap menyimpan ketegangan, Dina mulai berbicara perlahan. Ia mengatakan bahwa tidak semua hal berjalan seperti yang Raka bayangkan selama ini, bahwa uang yang ia kirim memang tidak selalu cukup untuk memenuhi semua kebutuhan, apalagi dengan gaya hidup yang menurutnya harus dijaga agar tetap terlihat layak di mata orang lain. Kata itu terdengar seperti pembelaan yang dipaksakan namun terus mengalir tanpa henti seolah ia ingin membangun alasan yang bisa menutupi semua yang telah terjadi. Raka menatapnya tanpa berkedip mencoba mencerna setiap kata yang keluar namun semakin ia mendengar semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal karena selama ini ia selalu memastikan jumlah yang ia kirim cukup bahkan lebih dari cukup untuk kehidupan sederhana yang mereka jalani. Namun Dina melanjutkan penjelasannya tanpa memberi ruang bagi Raka untuk menyela. Ia mulai mengungkapkan bahwa ada banyak hal yang tidak pernah ia ceritakan tentang utang yang menumpuk, tentang keinginannya untuk hidup lebih baik, tentang tekanan dari lingkungan yang membuatnya merasa harus mengikuti standar tertentu agar tidak dipandang rendah. Semua itu ia sampaikan dengan
Nada yang semakin emosional seolah ia adalah korban dari keadaan yang tidak pernah ia pilih. Di sisi lain Arman akhirnya ikut berbicara, suaranya masih datar namun kali ini lebih jelas ia mengatakan bahwa ia juga memiliki kebutuhan sendiri, bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada uang yang dikirim Raka, dan bahwa keputusan untuk membiarkan ibunya bekerja adalah sesuatu yang menurutnya masuk akal karena setidaknya ibunya tidak hanya diam di rumah. Kalimat itu terasa seperti pukulan keras bagi Raka karena ia tahu betul bahwa ibunya tidak pernah meminta lebih dari sekadar hidup tenang di masa tuanya, dan sekarang ia harus mendengar bahwa keputusan untuk membuat ibunya bekerja di tempat seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Raka menggeleng pelan, matanya mulai memerah bukan hanya karena amarah tetapi juga karena rasa sakit yang semakin dalam. Ia merasa seperti sedang mendengar cerita dari orang-orang yang tidak ia kenal, orang-orang yang bisa dengan mudah mengubah kenyataan menjadi alasan untuk membenarkan kesalahan mereka sendiri. Namun yang paling menghancurkan bukan hanya alasan-alasan itu melainkan kenyataan bahwa semua ini telah berlangsung cukup lama tanpa pernah ia sadari, tanpa pernah ia curigai karena ia terlalu percaya dan terlalu jauh untuk melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Dina akhirnya mengungkapkan hal yang selama ini ia sembunyikan, bahwa sebagian besar uang yang dikirim Raka digunakan untuk menutup utang-utang yang ia buat sendiri, untuk memenuhi gaya hidup yang ia inginkan, sementara sisanya tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan sehingga mereka memutuskan untuk meminta ibunya bekerja membantu keadaan tanpa benar-benar mempertimbangkan kondisi fisiknya. Raka menutup matanya sejenak mencoba menahan semua yang ia rasakan, namun air mata tetap jatuh perlahan, bukan karena ia lemah tetapi karena luka yang ia rasakan terlalu dalam untuk ditahan sendirian. Ia tidak pernah menyangka bahwa kepercayaannya akan berujung pada pengkhianatan seperti ini. Di tengah semua itu ibunya akhirnya mengangkat sedikit wajahnya menatap Raka dengan mata yang penuh kelembutan. Meskipun dalam keadaan seperti ini, ia tetap mencoba tersenyum, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ia tidak ingin anaknya merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Tatapan itu justru membuat hati Raka semakin hancur, karena ia tahu ibunya masih berusaha melindunginya bahkan di saat ia sendiri yang seharusnya melindungi ibunya dari semua ini. Angin malam kembali berhembus membawa debu yang menempel di pakaian mereka, sementara suasana di sekitar tetap sunyi, tidak ada lagi suara mesin atau percakapan para pekerja, seolah dunia memberi ruang bagi mereka untuk menghadapi kenyataan yang kini terbuka tanpa ada yang bisa disembunyikan lagi. Dan di saat itulah Raka menyadari bahwa yang ia hadapi bukan hanya kesalahan atau kesalahpahaman melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah pengkhianatan yang telah tumbuh perlahan di dalam keluarganya sendiri tanpa ia sadari, hingga akhirnya meledak di hadapannya malam ini, membawa semua kebenaran yang selama ini tersembunyi ke permukaan tanpa bisa ditutup kembali. Udara malam terasa semakin dingin, namun tubuh Raka justru terasa panas oleh gejolak yang tidak kunjung mereda. Setelah semua kebenaran terbuka tanpa sisa, ia berdiri di antara dua sisi kehidupan yang kini terasa bertolak belakang. Di satu sisi ada ibunya yang lemah namun penuh ketulusan, sementara di sisi lain ada Dina dan Arman yang selama ini ia percaya namun kini berdiri dengan alasan-alasan yang terasa begitu jauh dari hati nuraninya. Tidak ada lagi kata yang keluar. Untuk beberapa saat Raka hanya memandang ke arah ibunya yang masih berdiri dengan tubuh yang mulai goyah seolah tenaganya hampir habis, namun tetap berusaha bertahan tanpa mengeluh sedikit pun. Pemandangan itu menjadi jawaban yang lebih kuat daripada semua penjelasan yang ia dengar sebelumnya, karena tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan apa yang sedang terjadi di depan matanya. Dina mulai melangkah mendekat, suaranya kali ini tidak setinggi sebelumnya namun tetap menyimpan tekanan yang sama. Ia mencoba menjelaskan lagi dengan nada yang lebih halus seolah berharap Raka bisa kembali berpihak padanya. Ia mengatakan bahwa semua ini terjadi karena keadaan, bahwa ia tidak punya pilihan lain, bahwa semuanya dilakukan demi bertahan hidup. Meskipun kenyataannya kata-kata itu terasa semakin kosong di telinga Raka. Arman juga ikut berbicara mencoba menambahkan bahwa semua ini tidak seburuk yang terlihat, bahwa ibunya masih kuat dan bisa bekerja, bahwa ini hanya sementara sampai keadaan membaik. Namun kalimat itu justru membuat Raka semakin sulit menerima, karena ia tahu betul tidak ada keadaan yang bisa membenarkan seorang ibu diperlakukan seperti ini oleh anak dan menantunya sendiri. Raka menundukkan kepalanya sejenak, menarik napas panjang mencoba menenangkan dirinya. Meskipun di dalam hatinya ia sudah mulai merasakan keputusan yang perlahan terbentuk tanpa bisa ia hentikan. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan setelah ini tidak hanya akan mengubah hidupnya tetapi juga memutus sesuatu yang selama ini ia jaga dengan penuh kepercayaan. Ia kembali mengangkat wajahnya, tatapannya kini lebih tenang namun justru terasa lebih dalam, tidak lagi dipenuhi ledakan emosi melainkan sesuatu yang lebih berat, sebuah ketegasan yang lahir dari luka yang terlalu dalam untuk ditawar lagi. Ia memandang Dina dan Arman bergantian seolah memberi mereka kesempatan terakhir
untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mungkin bisa mengubah keputusannya. Namun yang ia lihat tetap sama, tidak ada penyesalan yang benar-benar tulus, tidak ada usaha untuk memperbaiki, hanya alasan yang terus berputar tanpa arah membuatnya semakin yakin bahwa semua ini bukan sekadar kesalahan sesaat melainkan pilihan yang telah mereka ambil dengan sadar. Raka kemudian berbalik perlahan menuju ibunya, langkahnya tidak lagi ragu meskipun setiap langkah terasa berat. Ia berhenti di depan wanita yang telah melahirkannya itu, matanya menatap wajah yang penuh kelelahan namun masih menyimpan kasih yang sama seperti dulu tanpa berkurang sedikit pun. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Raka akhirnya menyentuh bahu ibunya pelan seolah takut menyakiti lebih jauh. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar lirih namun penuh makna. Ia memanggil ibunya dengan panggilan yang sejak kecil selalu ia gunakan, dan di saat itulah sesuatu di dalam dirinya benar-benar runtuh, bukan dalam bentuk amarah melainkan dalam bentuk kesadaran yang tidak bisa lagi ia hindari. Ibunya menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca namun tetap mencoba tersenyum seolah ingin menenangkan anaknya meskipun ia sendiri berada dalam keadaan yang jauh dari baik. Senyum itu sederhana namun justru menjadi hal yang paling menyakitkan bagi Raka, karena ia tahu di balik senyum itu ada begitu banyak luka yang tidak pernah diungkapkan. Di belakangnya Dina kembali mencoba berbicara, suaranya kali ini terdengar lebih mendesak. Ia memanggil nama Raka, mencoba menahannya agar tidak mengambil keputusan yang menurutnya terlalu jauh. Ia mengatakan bahwa mereka masih bisa memperbaiki semuanya, bahwa ini tidak harus berakhir seperti ini. Namun Raka tidak langsung menoleh, ia tetap berdiri di hadapan ibunya dengan perasaan yang kini semakin jelas. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menutup mata, tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja karena kenyataan yang ia lihat malam ini terlalu nyata untuk diabaikan. Perlahan ia menarik napas panjang sekali lagi lalu akhirnya menoleh ke arah Dina dan Arman. Tatapannya tidak lagi keras namun juga tidak lembut melainkan kosong, seolah semua yang ada di dalamnya telah habis terkuras oleh apa yang terjadi malam ini. Dan di saat itulah tanpa perlu banyak kata keputusan itu benar-benar terbentuk di dalam dirinya, keputusan yang akan memisahkan jalan hidupnya dari mereka yang selama ini ia anggap sebagai keluarga namun kini telah menunjukkan sisi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suasana kembali hening, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara, hanya ada satu momen yang menggantung di antara mereka semua, momen yang akan menentukan arah hidup mereka setelah malam ini berlalu. Sementara Raka berdiri dengan kepastian yang perlahan menguat di dalam hatinya, bahwa ada hal yang tidak bisa ia kompromikan lagi meskipun harus mengorbankan segalanya yang pernah ia miliki sebelumnya. Berdiri dalam diam beberapa saat setelah keputusan itu benar-benar mengendap di dalam hatinya, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ruang untuk menunda, karena apa yang ia lihat dan rasakan malam ini sudah cukup untuk menjawab semua pertanyaan yang selama ini tidak pernah ia tanyakan. Ia perlahan mengalihkan seluruh perhatiannya pada ibunya, sosok yang kini berdiri lemah di hadapannya namun justru menjadi satu-satunya alasan yang tersisa untuk ia perjuangkan. Dengan gerakan pelan namun pasti Raka membantu ibunya menurunkan beban berat dari punggungnya. Karung semen itu jatuh ke tanah dengan suara yang terdengar keras di tengah keheningan, seolah menjadi penutup dari semua penderitaan yang selama ini dipikul tanpa ia ketahui. Tangan tuanya yang gemetar kini bebas meskipun tubuhnya masih tampak lelah dan kotor oleh debu serta cairan hitam yang belum sempat dibersihkan. Raka tidak berkata apa-apa, ia hanya membuka tasnya lalu mengambil kain yang ia bawa dan mulai membersihkan wajah ibunya dengan hati-hati. Setiap sentuhan terasa seperti permohonan maaf yang tidak terucap, setiap gerakan menjadi bentuk penyesalan atas waktu yang telah hilang tanpa ia gunakan untuk melindungi orang yang paling berharga dalam hidupnya. Ibunya hanya dia menatap Raka dengan mata yang berkaca-kaca, tidak ada keluhan, tidak ada tuntutan, hanya tatapan penuh kasih yang sejak dulu selalu sama. Bahkan di tengah keadaan yang menyakitkan seperti ini, ia tetap mencoba menguatkan anaknya seolah ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja meskipun kenyataannya tidak demikian. Di belakang mereka Dina kembali melangkah mendekat, suaranya kini tidak lagi keras melainkan terdengar cemas dan penuh kekhawatiran. Ia mencoba memanggil nama Raka berulang kali berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan namun kali ini tidak ada respons yang ia harapkan karena Raka tidak lagi memandangnya dengan perasaan yang sama seperti sebelumnya. Arman juga mulai bergerak sedikit ke depan, wajahnya yang tadi datar kini tampak mulai berubah meskipun bukan menjadi penyesalan yang utuh melainkan lebih kepada kebingungan. Karena situasi yang tidak lagi berada dalam kendalinya, ia mencoba mengatakan sesuatu namun kata-kata itu seolah tertahan di tenggorokannya, tidak pernah benar-benar keluar dengan jelas. Raka akhirnya berdiri tegak di samping ibunya, tangannya masih menggenggam tangan wanita itu dengan erat seolah tidak ingin melepaskannya lagi untuk alasan apapun. Ia kemudian menoleh ke arah Dina dan Arman untuk terakhir kalinya, tatapannya tidak lagi marah, tidak lagi penuh luka melainkan kosong, seperti seseorang yang telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa kembali.
Dengan suara yang tenang namun tegas Raka akhirnya berbicara. Ia tidak berteriak, tidak menyalahkan lebih jauh, karena semua sudah terlalu jelas tanpa perlu dijelaskan lagi. Ia hanya mengatakan bahwa cukup sampai di sini, bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan hidup seperti sebelumnya setelah mengetahui semua yang telah terjadi. Kata-kata itu sederhana namun memiliki arti yang begitu dalam hingga membuat suasana kembali terdiam tanpa ada yang berani menyela. Dina mencoba mendekat lebih jauh, tangannya sedikit terangkat seolah ingin meraih Raka, namun langkahnya terhenti ketika melihat tatapan yang kini berbeda dari pria yang selama ini ia kenal. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi kepercayaan, yang tersisa hanya jarak yang begitu jelas di antara mereka. Raka tidak memberi ruang untuk perdebatan. Ia perlahan memalingkan tubuhnya lalu mulai berjalan meninggalkan tempat itu bersama ibunya. Langkahnya tidak cepat namun penuh kepastian. Setiap langkah terasa seperti melepaskan beban yang selama ini tidak ia sadari ia bawa. Meskipun di saat yang sama ada rasa sakit yang tidak bisa ia hindari karena harus meninggalkan bagian dari hidupnya sendiri. Ibunya berjalan di sampingnya dengan langkah yang pelan namun kini tidak lagi sendirian. Tangan mereka saling menggenggam erat seolah menjadi janji tanpa kata bahwa apapun yang terjadi setelah ini mereka akan menghadapinya bersama tanpa harus menanggungnya sendiri seperti sebelumnya. Di belakang mereka Dina berdiri terpaku sementara Arman hanya menunduk. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah apa yang telah terjadi malam itu. Tidak ada lagi alasan yang bisa memperbaiki semua yang telah rusak karena keputusan telah diambil dan jalan telah dipilih tanpa bisa diputar kembali. Langit malam terasa begitu luas di atas mereka. Angin berhembus pelan menyapu debu yang masih menempel di pakaian, namun langkah Raka tidak berhenti. Ia terus berjalan menjauh dari tempat yang telah menjadi saksi luka terdalam dalam hidupnya menuju arah yang belum pasti, namun setidaknya ia tahu bahwa kali ini ia tidak lagi berjalan dalam kebohongan. Di dalam hatinya masih ada rasa sakit yang belum hilang, masih ada luka yang mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang mulai tumbuh perlahan, sebuah ketenangan yang datang dari keputusan untuk kembali pada hal yang paling penting dalam hidupnya, yaitu menjaga dan mencintai ibunya tanpa syarat, tanpa jarak, dan tanpa kepercayaan yang salah tempat. Dan di malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama Raka benar-benar merasa pulang, bukan ke rumah yang ia tinggalkan tetapi ke hati yang selama ini selalu menunggunya tanpa pernah berubah sedikit pun.